Bab 183, Mempelajari Kebenaran. Chaiden tahu bahwa hubungan Russell dan Victoria tidak biasa. Chaiden tentu saja tidak berani melanggar instruksi Arthur. Dia mengambil segelas anggur dan berinisiatif untuk bersulang untuk Victoria. Victoria, aku benar-benar minta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya. Mengapa Anda tidak mengatakan sebelumnya bahwa Anda mengenal Paman Russell? Jika saya tahu bahwa Anda dan Paman Russell begitu dekat, saya tidak akan berani menyinggung Anda. Aku akan minum segelas anggur ini. Saya harap Anda bisa memaafkan saya. Petik 2. Victoria tidak pernah berpikir bahwa Chaiden, yang selalu sombong dan mendominasi, akan meminta maaf padanya dan meminta maaf padanya. Melihat tangannya masih dibalut, Victoria berkata, "Tidak, tidak, kamu tidak perlu meminta maaf kepadaku dengan bersulang untukku." Petik 2. Namun, meskipun Chaiden terluka, dia masih menenggak anggur sekaligus. Itu juga dianggap memberi Russell rasa hormat yang cukup. Setelah minum, Chaiden mau tidak mau bertanya, "Victoria, apa sebenarnya hubunganmu dengan Paman Russell? Bagaimana kalian berdua bisa saling mengenal?" Victoria jelas tidak bisa memaksa dirinya untuk mengungkapkan hubungan mereka, tetapi dia tidak tahu apakah dia harus berbohong tentang hal itu. Russell mengambil inisiatif untuk memberinya jalan keluar. "Saya berteman baik dengan ayah Victoria." Victoria menyedihkan. Orang tuanya meninggal di usia muda. Sebagai penatuannya, aku tidak mungkin meninggalkannya dalam kesulitan, bukan? Russell masih berusaha berpura-pura menjadi orang yang setia dan benar. Dia membuat dirinya terlihat seperti orang baik yang telah membantu sahabatnya menjaga putrinya setelah kematiannya. Namun, apa yang sebenarnya terjadi? Russell telah tidur dengan putri teman dekatnya. Apakah itu dianggap merawatnya juga? Setelah beberapa saat, Chaiden mengedipkan mata pada Sane. Sane tiba-tiba bangkit dan berkata, "Aku mau ke kamar mandi." Petik 2. Saya juga. Chaiden mengikuti Sane keluar dari kamar pribadi. Ketika mereka tiba di kamar mandi, Chaiden berkata kepada Sane, "Bagaimana menurutmu? Saya pikir Victoria dan Russell jelas tidak memiliki hubungan normal antara junior dan senior. Mereka pasti berselingkuh satu sama lain." Sane juga setuju dengannya. Tidak mungkin Victoria menjadi presiden S Corporation dengan kemampuannya sendiri. Saya sudah lama menduga bahwa dia harus didukung oleh orang kaya, tetapi saya tidak berharap itu adalah Russell. Petik 2. Karena ayah Russell dan Victoria adalah teman dekat, mereka pasti sudah saling kenal selama 1 atau 2 dekade. Mungkin, Victoria menjadi gundiknya sejak 10 tahun yang lalu. Petik 2. Haha. Chaiden tertawa, aku juga berpikir begitu. Kalau begitu, Victoria dengan sengaja pergi ke api lamanya untuk meminta bantuan hanya untuk menyingkirkan kita. Petik 2. Haha, kalau begitu, bukankah Jordan Stelle harus tersesat? Sane berkata dengan sinis, Paman Russell tidak akan pernah membiarkan dirinya diremehkan. Karena dia telah membantu Victoria Clarke hari ini, dia pasti akan membuatnya membayarnya kembali. Saya rasa dia sudah melayaninya dengan baik. Hahaha, Victoria Clarke benar-benar sesuatu. Apakah ini berarti Jordan Stelle dijadikan istri selingkuh lagi? Hahaha. Chaiden tertawa gembira memikirkan bahwa Victoria mungkin telah menipu Jordan. Menurut Chaiden, memukuli Jordan bahkan tidak sepuas Victoria mengkhianatinya. Ayo masuk dan coba ambil sesuatu dari mereka lagi. Chaiden dan Sane kembali ke kamar pribadi, di mana Chaiden berinisiatif mengambil sebotol anggur dan menuangkan anggur untuk Victoria, yang membuatnya merasa terkejut dan tersanjung. Chaiden berkata, "Victoria, kami tidak saling mengenal sebelumnya. Nah, Anda mungkin tidak tahu bahwa Paman Russell seperti setengah ayah bagi kami. Keluarga kami sangat dekat, dan mulai sekarang, kami seperti keluarga." Petik 2. Terima kasih. Victoria mengangkat gelas anggur putihnya sebagai tanda sopan santun. Namun, 2 jari di tangan kanan Chaiden telah lumpuh. Dia juga sengaja berpura-pura memiliki slip tangan dan secara tidak sengaja menuangkan anggur ke rok Victoria. "Ah, maafkan aku, Victoria, salahku. Chaiden buru-buru meminta maaf. Victoria tahu bahwa tangan Chaiden terluka, jadi dia tidak menyalahkannya. Sebaliknya, dia berkata, "Tidak apa-apa, saya akan menghapusnya." Victoria mengeluarkan selembar kertas tisu dan menyeka pakaiannya sebelum berdiri untuk pergi. "Kalian pergi ke depan sementara aku melakukan perjalanan ke kamar mandi." Setelah Victoria pergi, Chaiden mengambil kesempatan untuk bertanya kepada Russell, "Paman Russell,
apa sebenarnya hubunganmu dengan Victoria? Tidak peduli bagaimana saya melihatnya, Anda tampaknya lebih dari seorang penatua baginya. Petik 2. Sane juga berkata, saya setuju. Begitu saya masuk dan melihat kalian, saya pikir dia adalah pacar Anda. Kalian berdua terlihat sangat cocok satu sama lain, dan kalian benar-benar terlihat seperti pasangan. Sangat. Auramu benar-benar cocok. Chaiden menimpali. Arthur menegur, kalian berdua bocah kecil, mengapa kalian mencampuri urusan orang dewasa? Russell tersenyum dan melambaikan tangannya sambil bertanya, apakah Victoria dan saya benar-benar terlihat seperti pasangan? Aku cukup tua untuk menjadi ayahnya. Chaiden berkata, kalian benar-benar terlihat seperti sepasang kekasih meskipun perbedaan usianya jauh. Faktanya, apa yang dikatakan Chaiden juga benar. Menjadi multimiliarder, Russell sendiri memiliki aura pria sukses. Di sisi lain, Victoria adalah seorang pengusaha sukses yang memang terlihat jauh lebih cocok dengan Russell daripada dengan Jordan. Yah, itu biasa bagi seorang gadis cantik untuk berkencan dengan pria tua botak yang kaya. Namun, sangat jarang melihat wanita cantik berkencan dengan pria yang lebih muda dan kurang sukses. Russell menyeringai senang dan berkata, sebenarnya tidak ada salahnya memberitahumu. Victoria Clarke akan segera menjadi istriku. Rahang Sane dan Chaiden menganga, dan bahkan Arthur pun ketakutan. Dengan status Russell saat ini, istrinya juga memiliki pengaruh yang cukup untuk mempengaruhi bidang bisnis. Chaiden tercengang. Dia pernah membayangkan Russell berselingkuh dengan Victoria. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa Russell ingin menikahinya. Dia pikir Russell hanya bermain-main dengan Victoria. Russell sangat kuat dan sejajar dengan Arthur. Sementara itu, Chaiden masih membenci Victoria dan tidak ingin melihat Victoria berakhir dengan baik. Chaiden buru-buru berkata, Paman Russell, kamu juga, bahkan jika kamu memuja Victoria, kamu tidak harus menikahinya. Petik 2. Sane menimpali, ya, Paman Russell, wanita muda akhir-akhir ini sangat licik, dan mereka semua berencana untuk menikah dengan pria kaya agar mereka bisa hidup mewah. Kamu harus berhati-hati. Russell tertawa dan berkata, jangan khawatir, saya telah melalui lebih dari yang Anda alami. Lagi pula, aku tahu Victoria luar dalam, dan aku percaya padanya. Akulah yang mengajarinya segalanya, dan dia menjadi kekasihku pada usia 20 tahun. Mendengar berita mengejutkan ini, Chaiden langsung tercengang. Dia menjadi kekasihmu ketika dia berusia 20 tahun. Petik 2. Pada titik ini, Russell tidak lagi mencoba bersembunyi saat dia mengangguk dan berkata, ya, dia adalah kekasihku selama 3 tahun, tetapi sayangnya, tidak mungkin aku bisa memberinya status yang layak saat itu. Saya bisa melakukannya sekarang. Chaiden memiliki senyum jahat di wajahnya, dan dia diam-diam berpikir, Jordan Stelle, oh Jordan Stelle, saya pikir pacar Anda benar-benar mulia dan murni. Ternyata dia hanya perempuan jalang murahan dan tak tahu malu yang telah dipermainkan oleh seorang lelaki tua selama 3 tahun. Bab 184, Jordan hanya selimut keamanan. Tanda tanya tanda seru. Victoria membersihkan diri di kamar kecil dan segera kembali ke kamar pribadi. Setelah mendapatkan gambaran yang jelas tentang hubungan antara Victoria dan Russell, Chaiden tidak bertanya lagi dan mencari alasan untuk pergi ke kamar kecil lagi. Ketika dia sampai di kamar kecil, Chaiden memutar nomor telepon Hailey. Halo, sayang, apa yang kamu lakukan? Sudah makan malam belum? Kamu benar-benar harus ikut denganku ke makan malam ini hari ini. Petik 2. Chaiden menunjukkan banyak perhatian kepada Hailey. Hailey masih marah sekarang dan belum memaafkannya. Dia berkata dengan dingin, aku tidak akan pergi denganmu, jangan sampai aku menghalangimu untuk berhubungan intim dengan selebritas itu. Petik 2. Chaiden dengan panik berkata, sayang, aku benar-benar belum menghubungi selebritas lagi, dan aku berjanji tidak akan melakukannya lagi. Hailey berpunuk dengan dingin dan berkata, terserah dirimu. Lagi pula aku tidak bisa mengendalikanmu. Aku akan menutup telepon. Tidak, jangan menutup telepon dulu, sayang. Aku punya sesuatu untuk memberitahumu tentang pacar mantan suamimu, Victoria Clarke. Petik 2. Victoria, apa yang terjadi dengannya? Begitu nama Victoria disebutkan, nada dingin dan acuh tak acuh Hailey segera menjadi serius. Dia berasal dari Orlando, jadi dia tidak memperhatikan orang-orang dari New York City ini. Namun, Victoria ada hubungannya dengan dia.
Victoria telah menamparkan Hailey sebelumnya dan bahkan berkumpul dengan mantan suaminya. Keduanya adalah musuh bebuyutan mutlak. Chaiden terkekeh dan berkata, pelacur Victoria itu tampaknya sangat perkasa di permukaan, tetapi ternyata dia sebenarnya pernah menjadi simpanan dan wanita simpanan selama 3 tahun. Petik 2. Hailey juga bersemangat setelah mendengar ini. Dia adalah wanita simpanan. Tidak mungkin. Dia tidak terlihat seperti gadis yang akan menjadi wanita simpanan tetapi wanita kuat yang akan memiliki mainan anak laki-laki sebagai gantinya. Petik 2. Chaiden tertawa dan berkata, bagaimana itu bisa salah? Dia adalah Nyonya Russell Miller, orang terkaya di Houston yang juga saudara angkat kakek saya. Saya sedang makan malam dengan dia dan Victoria, dan Russell baru saja memberitahu saya sendiri. Hailey juga mengetahui tentang Russell 1 jam yang lalu. Baru saja, Chaiden mengundang Hailey untuk makan malam bersama Russell, orang terkaya di Houston. Namun, Hailey tidak mau berkencan dengan Chaiden. Fakta bahwa dia selingkuh dari istrinya diketahui semua orang, jadi berkencan dengannya berarti memaafkannya sepenuhnya, dan itu akan membuatnya terlihat murahan. Hailey benar-benar tercengang, dan dia bertanya, kakak sumpah kakekmu. Bukankah itu berarti Russell berusia 70-an? Ya Tuhan, Victoria Clarke benar-benar tidak punya dasar sama sekali. Dia benar-benar terlibat dengan pria tua yang memiliki 1 kaki di peti mati. Apa yang bisa dilakukan seorang pria berusia 70-an? Dia seharusnya membuat pilihan yang lebih baik. Petik 2. Chaiden menjelaskan, tidak, Russell tidak setua itu. Dia baru berusia 50-an. Saya biasanya memanggilnya sebagai Paman Russell. Oh, aku mendapat kejutan besar. Aku akan jijik jika Victoria Clarke benar-benar tidur dengan seorang lelaki tua berusia 70-an selama 3 tahun. Ya tapi, 50 sesuatu juga cukup tua. Petik 2. 40 tahun adalah batas usia pria yang bisa diterima Hailey. Sebenarnya, itu sama untuk Victoria. Russell menjadikan Victoria kekasihnya ketika dia berusia 40-an, dan pada saat itu, dia masih memancarkan pesona dewasa. Ngomong-ngomong, kenapa kalian makan bersama? Hailey bertanya dengan rasa ingin tahu. Chaiden menjawab, ingat bagaimana saya memboikot Victoria sebelumnya dan memastikan bahwa dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan dimanapun. Dia tidak punya pilihan selain meminta bantuan kepada nyala api lamanya. Mereka bermaksud membicarakan banyak hal hari ini sehingga saya tidak akan lagi menargetkan Victoria dan Jordan lagi. Petik 2. Sayang, jangan main-main dengan Victoria lagi di masa depan. Dia benar-benar tidak sederhana. Russell baru saja mengatakan bahwa dia ingin menikahinya. Petik 2. Russell adalah orang hebat yang dikagumi kakek saya. Tidak banyak orang seusianya di negara ini yang memiliki uang sebanyak dia. Hailey terkejut, dan dia bertanya, kamu bilang Russell ingin menikahi Victoria. Lalu bagaimana dengan Jordan? Chaiden tertawa dan berkata, Victoria pasti akan mencampakkan Jordan Stelle. Dia wanita yang licik. Bagaimana dia bisa puas dengan pria yang tidak punya uang? Bahkan orang bodoh pun akan tahu siapa yang harus dipilih antara kurir pengiriman dan orang hebat yang bernilai miliaran. Victoria banyak minum hari ini, dan dia terus menenggak anggur putih. Kurasa dia tidak akan kembali ke Jade Villa malam ini. Haha, Jordan yang malang akan dibuat selingkuh lagi. Hahaha, Jordan telah melumpuhkan 2 jari Chaiden, jadi tentu saja dia senang melihat pacar Jordan melakukan hal seperti itu. Namun, Hailey sangat marah mendengar kata-katanya. Apa yang Anda tertawakan? Bukankah kamu juga menipuku? Sayang, kenapa kamu mengungkit masalah ini lagi? Petik 2. Chaiden tidak berdaya. Hailey berkata, oke, aku tidak akan berbicara denganmu lagi. Buat wanita jalang itu, Victoria, minum beberapa gelas anggur lagi. Ikuti dia setelah makan malam dan lihat kemana dia pergi. Beritahu saya sebelumnya apakah dia akan pulang atau tidak. Petik 2. Ya, sayang, aku akan menyelesaikan tugas. Petik 2. Chaiden tertawa. Setelah menutup telepon, Hailey mulai mondar-mandir di villa dengan marah. Dia tidak menyombongkan diri atau mengolok-olok Jordan dan Victoria, tapi dia sangat marah. Baiklah, Victoria Clarke, levelmu benar-benar lebih tinggi dariku. Tidak heran nenek terus mengatakan bahwa saya harus belajar dari Anda. Saya benar-benar perlu mengakui Anda sebagai guru saya. Petik 2. Kamu membujuk mantan suamiku dan berpura-pura menyukainya. Di sisi lain, Anda bertunangan dengan multimiliarder. Mengapa Anda layak memiliki Jordan dan multimiliarder?
Tanda tanya tanda seru. Ini semua harus menjadi milikku. Hailey mulai berteriak histeris. Rencana Hailey adalah untuk menikmati Jordan sebagai selimut pengaman yang tampan, muda, setia, peduli dan menggunakannya sebagai cadangan sambil menemukan dirinya sebagai suami yang kaya. Namun, Victoria merenggut Jordan. Hailey akan baik-baik saja dengan itu jika dia benar-benar mencintai Jordan, tetapi dia tidak berharap Victoria mempermainkan Jordan. Wanita murahan sepertimu tidak pantas mempermainkan suamiku. Meskipun Hailey telah berselingkuh di Jordan, dia masih menyukainya setelah menikah dengannya selama 3 tahun. Karenanya, dia tidak bisa melihat Jordan ditipu seperti ini. Jadi, Hailey segera berganti pakaian yang tampak polos, yang merupakan favorit Jordan, dan kemudian bergegas ke villa sebelah, di mana dia mengetuk pintu dengan keras. Yordania, Yordania, saya Hailey. Buka pintunya. Jordan mengerutkan kening, datang ke pintu, dan memandang Hailey melalui monitor. Memang, Jordan menyukai pakaiannya, dan melihatnya di layar membuatnya merasa seperti kembali ke masa lalu. Namun, Jordan tidak membukakan pintu untuknya. Apa yang dia lakukan di sini dan mencariku? Mungkinkah dia menyesal dan merindukanku lagi? Jika dia tahu, mengapa melakukannya sejak awal? Tanda tanya tanda seru. Petik 2. Yang mengejutkan, Hailey memberinya panggilan video ketika dia menyadari bahwa dia tidak menjawab pintu. Hailey mendengar dering telepon Jordan melalui pintu. Jordan, aku tahu kau ada di dalam. Cepat buka. Hailey memerintahkan. Jordan tidak punya pilihan selain membuka pintu, tetapi sikapnya masih dingin dan acuh tak acuh. Nyonya, Husely, tidak pantas bagimu untuk datang ke tempatku pada jam selarut ini, bukan? Victoria dan aku sudah bersiap-siap untuk tidur. Hailey masih terlihat secantik biasanya, dan dia berkata dengan suara dingin, "Pst, siapa yang kamu bodohi?"